STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah taala curahkan kepada kita semua hingga saat ini. Kemudian salawat teriring salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita perbanyak, kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibn Abdillah salawatullahi wassalamuhu alaih, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kisah para nabi dan rasul. Dan kita masih berada di kisah Nabi Musa alaihi salam, bagaimana tatkala Allah mengutus Nabi Musa alaihi salam untuk mendakwahi Fir'aun. Di pertemuan sebelumnya telah kita simak bersama bagaimana awal tumbuh kembangnya Nabi Musa alaihi salam, sejak dari kelahiran Nabi Musa hingga tumbuh kembangnya Nabi Musa tatkala beliau berusia 40 tahun. Kemudian pada akhirnya Nabi Musa alaihi salam terpaksa harus melarikan diri dari Mesir karena suatu insiden yang tidak disengaja oleh Nabi Musa alaihi salam, yang pada waktu itu beliau memukul seorang dari suku Qibti. Namun tanpa diduga ternyata orang yang dipukul oleh Nabi Musa mati di tempat. Sehingga itu yang membuat Nabi Musa alaihi salam terpaksa harus melarikan diri dari Mesir selama kurang lebih 10 tahun lamanya tinggal di negeri Madian. Kemudian pada akhirnya Nabi Musa alaihi salam pun rindu untuk ketemu dengan keluarga beliau dan kembali ke kampung halamannya, sekaligus mengemban misi untuk mendakwahi Fir'aun. Akhirnya juga telah kita simak bersama bagaimana Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun. Nabi Musa dan Fir'aun melakukan perdebatan yang cukup panjang, hingga akhirnya tatkala Fir'aun sudah mulai jengkel dan kehabisan hujah untuk membantah setiap dalil-dalil ataukah argumen yang dibawakan oleh Nabi Musa alaihi salam, maka Fir'aun pun mengancam Nabi Musa dengan ancaman fisik, di mana dia mengatakan, la ini takhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Sungguh hai Nabi Musa, jika engkau mengambil Tuhan selain daripada aku, maka aku akan benar-benar memenjarakan kamu. Ya. Dan ancaman Fir'aun inilah yang menuntaskan perdebatan pada waktu itu. Nah, Nabi Musa alaihi salam pun akan diseret menuju penjara. Namun Nabi Musa alaihi salam tidak putus asa dan tidak kehabisan akal. Beliau memanfaatkan sifat Fir'aun yang selalu menjaga wibawa dan harga dirinya di hadapan rakyat dan para pembesar negeri Mesir pada waktu itu. Sehingga Nabi Musa alaihi salam pun melakukan penawaran kepada Fir'aun. Ya, dia berharap dengan itu Fir'aun akan berubah pikiran untuk memenjarakan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, awalau ji'tuka bi syai'im mubin, bagaimana kalau aku mendatangkan kepada engkau suatu bukti yang nyata bahwa aku adalah utusan Allah. Fir'aun pun merasa terpancing dengan hal tersebut. Maka dia mengatakan, fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Datangkanlah bukti tersebut kalau memang kamu adalah orang yang jujur. Maka Nabi Musa alaihi salam yang tadinya sudah terlatih, yang sudah dilatih oleh Allah Azza wa Jalla, tatkala beliau dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla ke Bukit Tua, ya, maka beliau pun melemparkan tongkatnya di hadapan Fir'aun dan para pembesar negeri Mesir pada waktu itu. Allah Ta'ala mengatakan, fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin wa naza'a yadahu fa'idha hiya baydha'u lin-nadhirin.
Maka Nabi Musa alaihi salam pun melemparkan tongkatnya. Lalu tiba-tiba tongkat tersebut berubah menjadi ular yang sangat nyata. Lalu dia menarik dari dalam bajunya. Lalu tiba-tiba tangan Nabi Musa alaihi salam menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya. Kedua mukjizat ini membuat seluruh hadirin yang ada di tempat pada waktu itu merasa takjub dan terkejut. Padahal mereka selama ini sudah akrab dengan yang namanya ilmu tentang sihir. Namun mereka sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam ini bukanlah hal yang biasa mereka saksikan. Andai kata pun ini sihir, ini adalah sihir dengan level yang paling tingginya ini. Mereka tidak pernah melihat yang seperti ini. Iya. Namun Fir'aun tidak kehabisan akal. Ya, dia pun mengatakan kepada hadirin yang ada pada waktu itu, "Inna hadza lasahirun alim." Sungguh si Musa ini adalah benar-benar seorang penyihir yang ulung. Ya. Tidak hanya di situ. Fir'aun juga memprovokasi orang-orang yang hadir pada waktu itu. Termasuk para pemuka suku Qibti. Dia mengatakan, "Yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadza ta'murun." Ya. Fir'aun memprovokasi mereka. Dia mengatakan, ini si Musa ini hendak mengusir kalian dari tanah air kalian dengan sihir yang dia miliki. Ya. Maka apa yang kalian anjurkan? Gimana solusinya? Maka para pemuka suku Qibti pun terpancing. Sehingga mereka mengusulkan agar dilakukanlah duel akbar antara Nabi Musa melawan para penyihir di negeri Mesir tersebut. Di mana mereka mengatakan, "Arjih wa akhahu wa ba'ath fil madain hasyirin. Ya'tuka bikulli saharin alim." Allah mengatakan, tundalah keputusan untuk dia dan saudaranya, yaitu Nabi Harun. Karena tatkala Nabi Musa alaihi salam diutus mendakwahi Fir'aun, beliau meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar ditemani siapa? Ditemani oleh Nabi Harun alaihi salam. Dan beliau menyebutkan alasannya. "Wa akhi Harun huwa absahu minni lisanan, farsilhu ma'iya rid ayyusaddiquni." Ya Allah, saudaraku Harun dia lebih fasih lisannya dibandingkan aku ya Allah. Maka utuslah dia kepadaku bersamaku untuk mendakwai Fir'aun supaya dia nanti membantuku untuk membenarkanku. Iya. Dan telah kita sebutkan bagaimana harusnya etika seorang dai. Dia hendaknya merasa senang ketika ada orang-orang yang mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Selama yang diajak adalah kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi, maka harusnya dia senang. Tidak boleh dia merasa tersaingi. Karena kapan dia merasa tersaingi, ini adalah indikasi bahwa ada hal yang bermasalah dengan hatinya. Dia ini mengajak manusia kepada Allah atau kepada dirinya. Kalau dia murni mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jal, maka tentu dia akan senang tatkala di sana ada orang-orang yang juga mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jal. Karena dengan itu tugas dia, beban dia akan terkurangi. Dan itu yang terlihat dari akhlak Nabi Musa alaihi salam. Nah, para pembesar negeri Mesir mengatakan, "Arjih wa akhahu wa ba'ath bil madaini hasyirin." Kita tunda saja keputusan untuk dia ini dan juga untuk saudaranya. Kirimkanlah ke seluruh negeri-negeri yang akan mengumpulkan para penyihir. Artinya sebarkan pengumuman. Niscaya mereka akan mendatangkan seluruh penyihir-penyihir yang sangat alim, sangat pintar kepada kalian. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah. Seandainya para pemuka suku Qibti mengusulkan kepada Fir'aun untuk mengeksekusi Musa dan Harun, maka akan selesai Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam. Namun begitulah Allah Azza wa Jalla mentakdirkan, ternyata mereka malah meminta untuk Nabi Musa ini berduel melawan para penyihir yang ada di negeri Mesir pada waktu itu. Maka Fir'aun yang gak punya pilihan lain selain menyetujui usulan tersebut, ya, maka dia pun menyetujuinya. Dan Fir'aun memberikan kesempatan kepada Nabi Musa untuk menentukan waktu dan tempatnya. Maka Nabi Musa alaihi salam pun mengatakan, "Mau'idukum yaumuz zinah wa an yuhsyaron nasu duha." Waktu untuk pertemuan antara kami dengan kalian adalah di hari raya. Dan hendaklah seluruh rakyat dikumpulkan di waktu duha. Ya. Jadi sengaja Nabi Musa alaihi salam meminta di waktu tersebut karena memang supaya disaksikan oleh seluruh orang. Ya. Disaksikan oleh seluruh orang. Dan dikisahkan jumlah penyihir
yang diundang oleh Fir'aun pada waktu itu mencapai ribuan. Subhanallah. Kemudian tatkala tukang sihir tersebut datang, Allah mengatakan, "Falamma ja'a as-saharatu qalu li Fir'aun, a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin?" Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin. Allah mengatakan, dan ketika para penyihir tersebut datang, maka mereka bertanya kepada Fir'aun, "Wahai Fir'aun, apakah kami nanti akan mendapatkan imbalan yang besar jika kami menang?" Lalu Fir'aun mengatakan, "Tentu saja. Bahkan tidak hanya itu. Kalian akan mendapatkan kedudukan yang dekat denganku." Jadi para penyihir yang datang tadi dijanjikan, kalau berhasil mengalahkan Nabi Musa akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Dan tidak hanya itu, berkesempatan untuk menjadi orang yang terdekat dengan Fir'aun. Tentunya ini adalah tawaran yang menggiurkan bagi mereka, para tukang sihir. Iya. Lalu disebutkan sebelum mereka memulai duel, ya, tibalah pada waktu yang telah ditentukan, di tempat yang telah ditentukan. Tatkala sudah berhadapan antara Nabi Musa dengan para penyihir, Nabi Musa alaihi salam itu sempat mendakwahi mereka. Subhanallah. Karena memang jamaah yang dimuliakan Allah, tujuan Nabi Musa adalah untuk berdakwah, bukan untuk sekedar mengalahkan mereka, bukan sekedar untuk menunjukkan sayalah orang yang hebat di antara kalian, sayalah orang yang paling pintar di antara kalian, tidak. Iya. Tujuan Nabi Musa adalah mengajak mereka kepada Allah. Sehingga ketika ada kesempatan, maka Nabi Musa alaihi salam berbicara. Bukan untuk unjuk diri di hadapan manusia bahwa saya yang paling hebat. Bukan itu tujuan Nabi Musa alaihi salam. Beliau mengatakan, "Wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhibah fayushitakum bi'adabi wa qad khaba man iftara." Nabi Musa alaihi salam pun mengatakan, celakalah kalian. Janganlah kalian mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah, sehingga Allah Ta'ala akan membinasakan kalian dengan siksaan yang datang darinya. Dan sesungguhnya telah merugilah orang-orang yang mengadakan kedustaan. Maka mendengar ucapan Nabi Musa tersebut, mereka pun saling berbisik di antara mereka. Ya. Lalu mereka pun mengatakan kepada Fir'aun, "Inna hadani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul muslah." Allah Ta'ala mengatakan dan menghikayatkan ucapan para penyihir tersebut kepada Fir'aun, sesungguhnya dua orang ini adalah orang yang benar-benar tukang sihir, yang hendak mengusir kalian dari negeri kalian dengan sihir keduanya, dan hendak melenyapkan kedudukan kalian yang tinggi. Maka Fir'aun pun menjawab, "Fa'ajmi'u kaidakum, thumma tu saffa wa qad aflahal yawma man ista'la." Maka Fir'aun dengan semangat pun mengatakan, "Himpunlah segala sihir kalian, kumpulkan segala kekuatan kalian, kerahkan kemampuan kalian. Kemudian majulah dengan berbaris. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menang pada hari ini." Subhanallah. Tergambarkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana seorang Nabi Musa yang hanya disertai oleh saudara beliau Harun itu melawan ribuan tukang sihirnya Fir'aun. Dan disaksikan oleh seluruh penduduk Mesir pada waktu itu, termasuk Bani Israel. Maka duel akbar tersebut pun dilakukan. Mereka mengatakan, "Ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa." Mereka mengatakan, "Wahai Musa, pilihlah. Siapa yang duluan melempar? Kamu atau kami yang duluan melempar?" Lalu Nabi Musa mengatakan, "Alqu ma antum mulqun." Lemparkan dahulu apa yang hendak kalian lemparkan. Artinya kalian duluan. Tunjukkan kemampuan kalian. Iya. Maka mereka pun melemparkan tongkat-tongkat. Ada yang melemparkan talinya. Allah Ta'ala mengatakan, "Fa'idha hibaluhum wa isihum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a." Lalu tatkala mereka melemparkan tali dan tongkat mereka, terbayangkan oleh Nabi Musa seakan-akan tali dan tongkat tersebut merayap dengan sangat cepat. Artinya berubah jadi ular. Di dalam ayat yang Allah mengatakan, "Saharu a'yunan nas wastarhabuhum wa ja'u bisihrin azim." Mereka menyihir mata pada hadirin dan menakut-nakuti mereka. Dan sungguh mereka telah mendatangkan sihir yang sangat menakjubkan. Dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa sihir itu nyata jamaah yang dimuliakan Allah. Dan efeknya juga nyata. Hanya saja perlu diketahui bahwa sihir hanyalah berefek pada alat indera seseorang. Hanya memainkan mata, telinga, dan yang semisal dengannya. Sihir itu tidak dapat merubah suatu unsur kepada hakikat unsur yang lainnya. Tidak dapat merubah batu menjadi emas misalnya. Daun menjadi uang. Sihir gak bisa seperti itu.
Sihir itu hanya memainkan mata. Membuat yukhayyal, membuat ilusinasi di mata tersebut, di mata orang-orang yang melihatnya. Jadi sihir itu nyata-nyata, cuma dia tidak bisa merubah suatu hakikat benda ke benda yang lainnya. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita bahwa sekelas Nabi Musa alaihi salam itu mungkin saja terkena sihir. Dan ini juga sekaligus dalil yang membantah para penolak hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah terkena sihir. Ya, sebagaimana di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam itu pernah terkena sihir. Sebagian orang menolak. Subhanallah. Maka ayat ini membantah mereka. Bahwa sekelas para nabi itu juga bisa terkena sihir. Apalagi orang-orang yang di bawah mereka. Hanya saja ketika para nabi itu terkena sihir, Allah Ta'ala melindunginya. Sehingga itu tidak mempengaruhi terkait wahyu yang diemban oleh mereka. Nah, melihat tali dan tongkat mereka itu berubah menjadi ular, Nabi Musa alaihi salam pun takut. Bahkan beliau sudah mulai gentar. Lalu Allah mengatakan, la takhaf, innaka antal a'la, wa alqi ma fi yaminik, talqab ma sana'u, inna ma sana'u kaidu sahir, wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Allah Ta'ala mengatakan, dan janganlah kamu takut, wahai Musa. Sungguh kamulah yang akan menang hari ini. Kamu yang paling unggul hari ini. Lemparkanlah apa yang ada di tanganmu. Niscaya dia akan menelan seluruh yang mereka lakukan tersebut. Dan sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya dari tukang sihir belaka. Dan tukang sihir itu tidak akan pernah menang dari manapun mereka datang. Subhanallah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Musa pun melemparkan. Dan tiba-tiba tongkat Nabi Musa alaihi salam berubah wujud menjadi ular yang sangat besar. Dan para penyihir yang sudah berkecimpung di dalam dunia sihir itu selama puluhan tahun, mereka sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ini bukanlah sihir ini. Iya, karena tadi telah kita sebutkan bahwa sihir itu tidak mampu merubah hakikat suatu benda ke benda yang lainnya. Dia hanya coba bisa mempermainkan mata orang-orang yang melihatnya. Tapi adapun yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam, tongkatnya secara nyata berubah menjadi ular. Sehingga para penyihir itu tahu bahwa ini bukanlah sihir, melainkan ini adalah sesuatu yang benar-benar datang dari Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala yang melakukan ini. Subhanallah. Terlebih lagi setelah mereka melihat bahwa ular Nabi Musa itu melenyap, memakan seluruh ular-ular yang hasil dari sihir mereka. Maka seketika itu pun mereka bersujud kepada Allah Azza wa Jalla, lalu beriman kepada Nabi Musa. Subhanallah. Allah mengatakan, fa'ulqiyas saharatu sajidin, qalu amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Allah Ta'ala mengatakan, maka tersungkurlah para penyihir tersebut bersujud kepada Allah. Seraya mereka mengatakan, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam. Itu Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Subhanallah. Jadi ini adalah hal yang memalukan bagi Fir'aun. Dia terkejut melihat para penyihir yang diandalkan untuk mengalahkan Nabi Musa justru kalah telak. Dan tidak hanya itu, mereka beramai-ramai beriman kepada Nabi Musa alaihi salam di hadapan seluruh rakyat Mesir, termasuk di hadapan Fir'aun. Namun Fir'aun tetaplah seorang Fir'aun. Fir'aun ini memang dikenal sebagai orang yang licik. Ya, pandai di dalam memainkan kata-kata. Nggak mau kalah, keras kepala. Iya. Dia pun dengan cerdasnya menyelamatkan mukanya di hadapan rakyatnya. Subhanallah. Apa kata Fir'aun? Sebuah ucapan yang kita mungkin nggak bakalan menduga ini keluar dari Fir'aun. Dia mengatakan, amantum lahu qabla an adana lakum, innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judhu'in nakhli wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adzaban wa abqa. Fir'aun mengatakan, berani sekali kalian beriman kepada Musa sebelum aku memberikan izin kepada kalian? Sesungguhnya aku tahu si Musa ini adalah guru besar kalian yang mengajarkan sihir kepada kalian. Subhanallah. Sungguh aku akan memotong tangan dan kaki kalian secara silang.
Dan sungguh aku akan menyalib kalian di pangkal pohon kurma. Dan kalian akan tahu pada waktu itu siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya. Jadi Fir'aun yang tadinya sudah kalah telak, penyihir-penyihir yang didatangkannya untuk membela dia, ternyata penyihir tersebut bertaubat. Subhanallah. Beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Harusnya kan ini membuat Fir'aun tertunduk, malu, mengakui kesalahannya. Tapi tidak. Fir'aun justru menuduh bahwa duel tersebut hanyalah konspirasi belaka antara Nabi Musa, sang guru besar sihir, dengan murid-muridnya untuk merebut kekuasaan Mesir supaya menjadi milik mereka. Subhanallah. Dituduh para penyihir yang tadinya sudah dipanggil oleh Fir'aun untuk mengalahkan Nabi Musa, ternyata mereka kalah lalu mereka bertaubat. Ya, Fir'aun malah menuduh, ini konspirasi kalian ini. Musa itu sebenarnya guru kalian. Kalian ini pura-pura aja berduel di hadapan saya dan di hadapan seluruh rakyat Mesir. Tujuan kalian adalah untuk menggulingkan saya, untuk mengambil harta saya. Subhanallah. Kemudian Fir'aun pun menuduh, mengakhiri dengan tuduhan dan ancaman yang sangat keras, yang menggentarkan rakyat Mesir pada waktu itu. Yaitu akan memotong mereka, memotong anggota tubuh mereka secara menyilang. Ya, sehingga tercatat di dalam sejarah ini adalah bentuk sisaan yang tidak pernah ada sebelumnya. Fir'aun yang pertama sekali melakukannya. Secara menyilang itu, kalau yang dipotong tangannya tangan kanan, maka kakinya nanti yang dipotong adalah kaki kiri. Kalau yang dipotong tangan kiri, maka yang dipotong adalah kaki kanan. Ya, ini ancamannya. Namun para mantan penyihir tersebut tidaklah gentar. Keimanan mereka yang sudah kokoh, ya. Sehingga mereka pun mengatakan, la dhayra inna ila rabbina munqalibun. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Lalu mereka mengatakan, sungguh tidak ada yang kami takutkan. Karena kami akan kembali kepada Rabb kami. Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Allah Azza wa Jalla mengampuni kesalahan kami. Karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman. Iya, dalam ayat yang lain diucapkan, ucapan mereka, lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana faqdi ma anta qad innama taqdi hadhil hayatad dunya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alaihi minas sihir wallahu khairu wa abqa. Mereka mengatakan, sungguh sekali-kali kami tidak akan mendahulukan engkau wahai Fir'aun dibandingkan bukti-bukti yang telah nyata kepada kami, yaitu mukjizat Nabi Musa yang telah datang kepada kami daripada Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah yang telah mencipta kami. Maka silahkan putuskanlah sekehendak engkau. Sesungguhnya engkau hanya mampu memberikan putusan di kehidupan dunia ini. Dan kami telah beriman kepada Allah agar Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksa kami untuk melakukannya. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal adabnya. Iya. Dan di dalam ayat yang lain mereka berkata, lalu berdoa kepada Allah, wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Mereka mengatakan, dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami. Ketika ayat-ayat tersebut datang kepada kami, wahai Rabb kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslimin. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah, demikianlah seharusnya setiap mukmin. Semakin terjal jalur yang dia lalui, semakin berat ujian yang menimpanya, semakin genting suasana yang dia hadapi, maka semakin gencar pula dia berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Fir'aun pun merealisasikan ancamannya tersebut, sehingga mereka pun dieksekusi dan mati, sehingga mereka pun masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Sehingga kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, momen ini mengajarkan dan menggambarkan kepada kita betapa luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Bertahun-tahun para penyihir tersebut melakoni profesi sebagai penyihir yang merupakan dosa yang sangat besar. Salah satu bentuk kesyirikan yang paling parah, dosa yang hukumannya di dalam agama Islam adalah pelakunya dipenggal kepalanya. Dosa yang lebih besar daripada dosa zina, membunuh, durhaka kepada orang tua. Bahkan tidak hanya itu, profesi tersebut mereka gunakan untuk menentang berduel utusan Allah Azza wa Jalla Nabi Musa. Iya. Bahkan mereka mengharapkan upah dari seorang manusia yang sangat kafir sepanjang masa, Fir'aun. Subhanallah. Tetapi ketika cahaya hidayah
telah masuk ke dalam hati mereka. Mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan tulus. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala seketika menghapuskan seluruh dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan mereka ke dalam surganya. Walaupun mereka hanya berislam sesaat saja. Subhanallah. Begitu luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Apa yang membuat kita masih saja enggan untuk kembali kepada Allah? Apa yang membuat kita masih enggan untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla? Sementara Allah Ta'ala telah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Allah mengatakan, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri-dirinya. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini kata para ulama adalah ayat yang paling menampakkan bagaimana luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Perhatikan. Allah memanggil, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Meskipun mereka telah melampaui batas, masih dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla dengan panggilan hamba-hambaku, kata Allah. Tidakkah ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah? Apa yang membuat kita masih saja menunda-nunda taubat kita kepada Allah? Apa yang membuat kita masih saja menunda-nunda untuk segera kembali kepada Allah di saat masih ada kesempatan? Jangan sampai kesempatan tersebut telah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla dari kita. Nabi SAW mengingatkan, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah Ta'ala akan menerima taubat seorang hamba selama hamba tersebut belum gharghar, belum sampai nyawanya di tenggorokannya. Iya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, Allah pun berfirman, qalu udzinna min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala 'asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Lalu Bani Israel yang menyaksikan tersebut pun mereka mengatakan, wahai Musa, sungguh kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami dan setelah engkau datang. Ya, maka mendengar itu, Nabi Musa alaihissalam pun mengatakan, semoga Allah Ta'ala membinasakan musuh kalian, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Dan menjadikan kalian sebagai pengganti setelahnya yang akan menguasai bumi ini dan melihat bagaimana perbuatan kalian. Jadi, setelah terjadinya duel tersebut dan setelah terjadinya eksekusi untuk para penyihir Fir'aun, Fir'aun terus melancarkan penindasannya kepada Bani Israel. Walaupun tidak sampai membunuh Musa lantaran Nabi Musa alaihissalam pada waktu itu menang. Iya. Lalu para Israel pun mengadu kepada Nabi Musa alaihissalam tentang penindasan yang mereka rasakan. Lalu Nabi Musa alaihissalam pun berdoa kepada Allah dengan doa yang tadi telah kita bacakan. Dia berdoa supaya Allah membinasakan Fir'aun. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, perlu dipahami, jarak antara waktu Nabi Musa alaihissalam berdoa dengan pengkabulan doa tersebut, artinya pembinasaan Fir'aun, itu dijelaskan oleh para ulama puluhan tahun. Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 40 tahun. Jadi andai kata hari ini Nabi Musa berdoa, ternyata dikabulkannya 40 tahun yang akan datang, subhanallah. Ini mengajarkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa pengkabulan doa itu murni keputusan Allah Azza wa Jalla. Tugas kita hanyalah berdoa. Adapun kapan waktunya, di mana tempatnya, bagaimana momennya, bagaimana cara Allah Azza wa Jalla mengkabulkannya, itu serahkan semua kepada Allah Azza wa Jalla. Tugas kita hanyalah berdoa. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan, tidaklah aku khawatir doaku itu bakalan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak. Yang aku khawatirkan adalah tatkala Allah Azza wa Jalla mencabut dariku taufik keinginan untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ternyata yang lebih kita khawatirkan harusnya melebihi kekhawatiran kita doa kita tidak dikabulkan oleh Allah adalah Allah tidak memberikan taufik kepada kita untuk meminta dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ingat jamaah yang dimuliakan Allah, kita jangan pernah berputus asa untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Karena kita tidak tahu, bisa jadi doa kita itu tidak sekarang dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan puluhan tahun yang akan datang. Atau bisa jadi Allah Ta'ala akan simpan itu menjadi sebuah kebaikan untuk kita di kehidupan akhirat. Karena kita meminta apa yang terbaik bagi kita sesuai dengan kemampuan akal kita. Sesuai dengan pengetahuan kita.
Sementara Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui lebih dari kita. Allah lebih tahu mana yang lebih maslahat untuk kita, mana yang terbaik untuk kita. Bisa jadi apa yang kita minta itu, yang kita menurut kita itu adalah hal yang baik bagi kita, ternyata menurut Allah Azza wa Jalla itu tidak baik bagi kita. Makanya Allah mengatakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci suatu perkara padahal itu baik bagi kalian. Atau sebaliknya, bisa jadi kalian membenci suatu perkara padahal itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala Maha mengetahui, sementara kalian tidak mengetahuinya. Jadi bisa jadi apa yang kita minta hari ini belum kunjung diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi Allah ingin gantikan dengan yang lebih baik. Atau bisa jadi Allah ingin tunda pemberian tersebut. Allah ingin lihat segigih apa kita di dalam meminta kepada Allah. Iya enggak? Mungkin saja tatkala nanti permintaan kita langsung diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah itu kita mungkin akan berhenti berdoa kepada Allah. Kita akan mungkin berhenti untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita pun meninggalkan ibadah yang agung tersebut. Beda halnya. Kalau mungkin doa kita ditunda oleh Allah Azza wa Jalla setahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang. Maka selama doa kita belum dikabulkan, maka kita terus meminta berdoa kepada Allah. Dan doa itu sendiri, kata Rasulullah SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah intisari dari ibadah. Itulah dia doa, subhanallah. Jadi selalulah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita berdoa, meminta kepada Allah Azza wa Jalla, belum juga dikabulkan, jemaah yang dimuliakan Allah, terus berdoa kepada Allah. Terus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan justru tatkala kita berdoa sehari, 2 hari, lalu setelah itu kita melihat seakan-akan doa kita ini kok tak kunjung dikabulkan sama Allah. Lalu kita pun meninggalkannya. Jangan, jemaah yang dimuliakan Allah. Itu adalah bentuk isti'jal yang membuat doa kita benar-benar tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yustajabu du'ai ahadikum malam ista'jal. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, doa salah seorang di antara kalian itu akan dikabulkan oleh Allah selama dia tidak bersikap isti'jal. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan isti'jal ya Rasulullah? Isti'jal itu adalah di mana seseorang itu merasa terburu-buru, tergesa-gesa di dalam berdoa. Tatkala dia sudah berdoa sehari 2 hari, dia melihat tidak ada hasilnya, lalu dia pun mengatakan, saya sudah berdoa ini dan itu tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Ini bentuk isti'jal. Dan inilah yang membuat doa kita itu benar-benar tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sekali lagi ingat bahwa tugas kita hanyalah berdoa. Bagaimana cara Allah mengabulkannya, kapan Allah mengabulkannya, di mana Allah mengabulkannya, bagaimana momen nanti Allah ketika mengabulkannya, itu semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang lebih mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Makanya subhanallah, teriwayatkan dari sejumlah para ulama salaf, ada di antara mereka yang mengatakan, aku kalau berdoa sama Allah, lalu Allah kabulkan doaku, aku bergembira. Tapi kegembiraanku itu cuma sekali. Tapi ketika aku berdoa, lalu doaku tidak dikabulkan oleh Allah, aku bergembiranya 10 kali. Kenapa? Karena ketika Allah mengabulkan permintaanku, itu adalah pilihanku. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menahan permintaanku tadi kepada Allah Azza wa Jalla, itu murni pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala untukku. Dan aku tahu bahwa pilihan Allah Azza wa Jalla itu jauh lebih baik untukku dibandingkan apa yang aku pilih. Subhanallah. Sampai segitunya jamaah yang dimuliakan Allah. Ini semua dibangun di atas baik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang mukmin hendaklah dia selalu berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah. Selama masa antara doa Nabi Musa dengan dibinasakannya Fir'aun, disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla itu menimpakan berbagai macam cobaan dan ujian kepada Fir'aun dan kaumnya. Tidak lain ini tujuannya jamaah yang dimuliakan Allah, agar mereka semua tersadarkan dan mau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsin minats thamarati la'allahum yadhakkarun fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi
Wa in tusibhum sayyi'atu yatatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Allah mengatakan, dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang sangat panjang serta kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran darinya. Kemudian apabila telah datang kepada mereka kemakmuran, maka mereka mengatakan ini karena usaha kami sendiri. Dan jika mereka ditimpa kesusahan lagi, mereka melemparkan sebab kesialan tersebut kepada Musa dan kepada orang-orang yang besertanya. Lalu kata Allah, ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka tersebut adalah ketetapan yang datang dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Jadi bukannya tersadar jamaah yang dimuliakan Allah, Fir'aun malah kembali bersilat lidah dengan mengklaim bahwa hal-hal tersebut adalah akibat kesialan yang dibawa oleh Nabi Musa dan para pengikutnya. Subhanallah. Memang benar, semua musibah itu datang setelah kedatangan Nabi Musa alaihi salam. Namun yang membuat itu datang apa jamaah? Karena dosa mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Karena pengingkaran mereka kepada Nabi Musa alaihi salam, bukan karena kesialan Nabi Musa alaihi salam. Tidak hanya itu, mereka menuduh aneh-aneh. Tidak hanya menuduh dengan yang aneh-aneh, Fir'aun malah mengatakan, "Mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin." Dia mengatakan, bagaimanapun engkau membawakan sihir untuk menyihir kami, ketahuilah kami tidak akan mau beriman kepada engkau. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun kembali menegur Fir'aun untuk menyadarkannya. Allah mengatakan, fa arsalna 'alaihimut tufan wal jaradu wal qummalu wad dhafadi'a wad dam ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Allah mengatakan, dan kami kirimkan kepada mereka tufan. Tufan itu angin yang sangat kencang, belalang, kutu, ya, angin tofan tadi ya, katak serta darah sebagai bukti yang sangat jelas. Akan tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang sangat berdosa. Jadi dimaksud dengan tofan di sini adalah angin yang sangat kencang yang disertai dengan hujan yang sangat lebat. Ya, sehingga itu menghancurkan pemukiman Fir'aun dan para pengikutnya. Ya. Nah, sampai begitu parahnya tufan tersebut, sehingga mereka terpaksa meminta tolong kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah mengatakan, walamma waqa'a alaihimur rijz. Qalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijz lanu'minanna laka wa nursilanna ma'aka bani Israil. Mereka mengatakan, dan ketika mereka ditimpa adab sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tadi, mereka mendatangi Nabi Musa lalu mengatakan, wahai Nabi Musa, mintakanlah kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dengan perantara kenabian engkau yang telah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya jika engkau dapat menghilangkan adab dari kami, pasti kami akan beriman kepada engkau dan kami akan biarkan Bani Israel itu pergi bersamamu. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam pun berdoa kepada Allah sesuai dengan permohonan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan permintaan Nabi Musa alaihi salam dengan menghilangkan angin topan tersebut dan menghijaukan tanah Mesir kembali. Namun subhanallah, Fir'aun dan rakyatnya malah terlalaikan dengan hijauan tersebut. Sehingga mereka enggan mengakui bahwa tofan itu adalah adab yang menimpa mereka. Bukannya menepati janji, mereka malah semakin ingkar kepada Allah. Kemudian setelah itu Allah hujani mereka dengan belalang. Iya, yang memakan seluruh tumbuhan-tumbuhan mereka. Lalu mereka datang lagi kepada Nabi Musa, minta lagi supaya Nabi Musa berdoa. Allah kabulkan kembali. Setelah belalang tersebut hilang, ternyata masih ada sisa-sisa tumbuhan yang tidak dimakan oleh belalang. Mereka mengatakan, oh ini sudah cukup bagi kami. Kembali mereka ingkar kepada Nabi Musa. Mereka menolak keimanan Nabi Musa. Begitulah terus sampai bencana tersebut bertubi-tubi. Mereka diuji dengan kutu, ya, dengan katak, ya, disebutkan saking banyaknya katak yang menjadi ujian dari Allah Azza wa Jalla untuk mereka. Mereka itu tidak berani buka mulut karena khawatir katak itu masuk ke mulut mereka. Sampai segitu ujian yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian pada akhirnya Sungai Nil yang menjadi sumber kehidupan rakyat Mesir pada waktu itu dibuat oleh Allah Azza wa Jalla merah bagaikan darah. Ya, seperti darah. Dan memang darah, subhanallah. Sehingga mereka tidak bisa mengambil air. Akhirnya mereka mengambil air dari sumber Bani Israel yang tidak berubah menjadi darah. Mereka ambil tatkala dibawa ke rumahnya. Subhanallah. Tatkala dibawa ke rumahnya, ternyata berubah jadi darah. Ini semua ujian-ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka sebelum mereka dibinasakan nantinya. Supaya membuat mereka tersadarkan
Namun begitulah jamaah yang dimuliakan Allah. Hidayah Allah itu sangatlah mahal. Mahal sekali. Iya. Ada orang-orang yang tatkala tertimpa satu musibah saja, dia sudah akui itu adalah ujian yang datang dari Allah untuk menyadarkannya. Sehingga dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka beruntunglah orang-orang yang seperti ini. Hatinya itu masih dibukakan oleh Allah. Tapi ada orang-orang yang subhanallah, ujian bertubi-tubi Allah berikan kepada dia di dalam kehidupannya. Mulai dari kemiskinan Allah sudah berikan kepada dia, kesempitan hidup, kesusahan ini dan itu, tapi masih saja malas sholat. Masih saja mengabaikan hak-hak Allah Azza wa Jal. Subhanallah, kita khawatir orang-orang yang seperti ini itu telah ditutup oleh Allah Azza wa Jalla hatinya. Ujian demi ujian yang ada di hadapan matanya tidak membuat dia kembali kepada Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Dan begitulah Fir'aun dan para pengikutnya. Ujian demi ujian Allah timpakan kepada mereka. Untuk membuat mereka kembali bertobat kepada Allah. Namun ternyata itu semua tidaklah bermanfaat untuk mereka. Baik. Kemudian sebelum Allah membinasakan Fir'aun, Allah juga mengisahkan ucapan Fir'aun atau yang tatkala itu Nabi Musa alaihi salam mengkabarkan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Iya. Di mana Fir'aun mengatakan, "Wa qala Fir'aunu ya Haman, ibni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u 'amali wa sudda 'anis sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab." Allah taala mengatakan, dan Fir'aun mengatakan, "Wahai Haman," menterinya Fir'aun, "buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu langit agar aku dapat melihat Tuhannya Musa." Ini kata para ulama, Fir'aun di sini mengucapkan kalimat ini dalam rangka mengolok-olok Nabi Musa. Karena dia mendengar bahwa Nabi Musa mengatakan bahwa Allah itu Subhanahu wa taala di atas langit. Iya. Kata beliau, "Wa inni la'adhunnuhu kadhiba." Sesungguhnya aku memandangnya dia sebagai seorang pendusta. Lalu Allah katakan, demikianlah perbuatan buruk itu dijadikan terkesan indah bagi Fir'aun. Dan demikianlah dia dihalangi dari jalan yang benar. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Sehingga berdasarkan ayat ini para ulama mengatakan, siapa saja yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit, maka secara tidak langsung dia telah mengikuti Fir'aun. Namun Allah taala alam bisawab. Insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan yang akan datang bagaimana akhir kesudahan dari Fir'aun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.